Selamat pagi anak-anak, salam sehat buat kalian semua. Bapak harap kalian masih semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini ya. Untuk materi pokok kita masih proses masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Maka untuk hari ini materi kita itu adalah interaksi masyarakat Indonesia dengan tradisi Hindu dan Buddha. Bapak harap ketika kalian mengikuti pembelajaran ini, kalian bisa memahami bagaimana interaksi antara masyarakat Indonesia dengan tradisi Hindu Buddha di Indonesia. Sebelum itu, sebelum kita mengetahui bagaimana interaksi antara masyarakat Indonesia dengan tradisi Hindu Buddha, kita harus pahami dulu apa itu interaksi. Bahwa pengertian interaksi menurut Wikipedia itu adalah seperti ini. Suatu jenis tindakan yang terjadi ketika dua atau lebih objek mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. Jadi, interaksi itu terjadi karena adanya komunikasi atau kontak antara dua orang atau lebih. Contoh sederhananya seperti ini. Ketika kita pergi ke pajak atau ke pasar, di situ sudah terjadi yang namanya interaksi ketika kita membeli sesuatu di pasar tersebut. Jadi interaksi itu terjadi antara penjual dan pembeli. Contoh lain misalnya dalam pertandingan sepak bola. Terjadi interaksi ketika setiap kesebelasan itu berkomunikasi untuk memperoleh kemenangan atau kesebelasan yang satu dengan kesebelasan yang lain itu saling bersaing untuk memperoleh kemenangan. Jadi interaksi itu terjadi karena adanya kontak antara dua atau orang atau saling mempengaruhi. Jadi bagaimana interaksi antara masyarakat Indonesia dengan tradisi Hindu Buddha? Jadi hubungan dagang antara Indonesia dengan India mengakibatkan masuknya pengaruh budaya India ke Indonesia, baik itu yang bercorak Hindu atau yang bercorak Buddha. Karena banyaknya para pedagang yang datang ke Indonesia, sehingga pusat-pusat peradaban Hindu dan Buddha banyak terdapat di Indonesia. Jadi, interaksi antara masyarakat Indonesia dengan tradisi Hindu-Buddha ketika agama ini atau para pedagang yang bawa agama ini masuk ke Indonesia. Ketika agama ini masuk ke Indonesia, maka terjadilah yang namanya interaksi atau komunikasi antara masyarakat Indonesia dengan para pedagang yang berasal dari India. Lalu dalam perkembangannya kehidupan masyarakat di Nusantara, bahwa kita tahu sebelum agama ini masuk ke Indonesia, masyarakat itu memiliki kepercayaan animisme, dinamisme, atau kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Jadi ketika agama ini datang, pengaruh ini datang, sifatnya tersebar sehingga masyarakat Indonesia gampang untuk menerimanya. Dalam kata lain, bahwa masyarakat Indonesia menerima dengan damai tradisi Hindu-Buddha ini. Menerima dengan damai, dalam kata lain, tidak ada penolakan dari masyarakat pribumi, sehingga tradisi ini berkembang dengan pesat di Nusantara atau di Indonesia. Sehingga dalam perkembangannya terjadi hubungan dagang antara masyarakat Indonesia dengan tradisi Hindu-Buddha yang mengakibatkan terjadinya akulturasi kebudayaan. Jadi interaksi antara
interaksi antara masyarakat Indonesia dengan tradisi Hindu-Buddha mengakibatkan yang namanya akulturasi kebudayaan, dimana karena Bapak bilang tadi itu bahwa agama ini atau tradisi ini datang secara damai atau diterima rakyat Indonesia dengan damai, sehingga melahirkan kebudayaan baru yang disebut dengan budaya Hindu-Buddha. Jadi akulturasi kebudayaan ini terjadi dalam bidang atau nampak dalam bidang seni bangunan, seni rupa, seni pertunjukan, seni sastra, sistem kepercayaan, sistem pemerintahan, dan arsitektur. Jadi Bapak ulangi sekali lagi bahwa interaksi antara masyarakat Indonesia dengan tradisi Hindu-Buddha mengakibatkan yang namanya akulturasi kebudayaan, di mana akulturasi kebudayaan ini nampak dalam berbagai hal. Untuk lebih jelasnya, maka mari kita perhatikan video berikut. Satu, seni bangunan. Bangunan yang megah, patung-patung berwujudan dewa atau Buddha, serta bagian-bagian candi dan stupa adalah unsur-unsur dari India. Sedangkan bentuk candi di Indonesia hakikatnya adalah punden berundak yang merupakan unsur Indonesia asli. Salah satu contohnya adalah Candi Borobudur. 2. Seni rupa dan seni ukir. Akulturasi ini dapat dilihat pada relief atau seni ukir yang dipahatkan pada bagian dinding-dinding candi. Misalnya, relief yang dipahatkan pada dinding-dinding pagar langkan di Candi Borobudur. Hiasan relief Kalamakara dasarnya adalah motif binatang dan tumbuhan khas Indonesia. 3. Seni pertunjukan. Menurut Brandes, gamelan merupakan satu di antara seni pertunjukan asli yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebelum masuknya unsur-unsur budaya India. Selama waktu berabad-abad, gamelan juga mengalami perkembangan dengan masuknya unsur-unsur budaya baru, baik dalam bentuk maupun kualitasnya. 4. Seni sastra dan aksara. Seni sastra waktu itu ada yang berbentuk prosa dan ada yang berbentuk tembang atau puisi. Berdasarkan isinya, kasus sastra dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu tutur atau pitutur kitab keagamaan, kitab hukum, dan wiracarita atau kepahlawanan. Misalnya kitab Ramayana dan Mahabharata. 5. Sistem kepercayaan. Masyarakat Indonesia waktu itu sudah percaya adanya kehidupan sesudah mati, yakni sebagai roh halus. Setelah masuknya pengaruh India, kepercayaan terhadap roh halus tidak punah. Misalnya, dapat dilihat pada fungsi candi. Di samping sebagai tempat pemujaan, candi juga sebagai makam raja atau untuk penyimpanan abu jenazah raja yang telah meninggal. 6. Sistem pemerintahan.
salah satu bukti akulturasi dalam bidang pemerintahan. Misalnya, seorang raja harus berwibawa dan dipandang memiliki kekuatan gaib seperti pada pemimpin masa sebelum Hindu-Buddha. 7. Arsitektur yang dapat dilihat hingga saat ini adalah arsitektur pada bangunan keagamaan berupa stupa berundak seperti Candi Borobudur, Candi Bajang Batu, Candi Jedong, dan Candi Plumbangan. Jadi sekian penjelasan dari Bapak untuk hari ini tentang interaksi masyarakat Indonesia dengan tradisi Hindu-Buddha. Bila kurang mengerti, boleh dibaca lagi bukunya, boleh dicari lagi referensi dari internet atau dari buku lain untuk menambah pengetahuan kalian tentang materi kita pada pagi hari ini. Bapak harap kalian tetap semangat dan selalu jaga kesehatannya. Minggu depan kita jumpa lagi dengan materi yang baru. Salam sehat buat kita semuanya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.